Halo sahabat metanarasi pendidikan sekalian, bertemu dengan saya kembali di dalam Metanarasi Talk, Dinda Karolin, Koordinator Metanarasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai prediksi pemilihan jurusan kuliah setelah pandemi. Pandemi membawa banyak dampak bagi kita, terkhususnya di dunia kerja. Berikut ini adalah beberapa dampak atau pergeseran yang terjadi di dunia kerja akibat pandemi. Memang ada banyak hal yang terjadi, tetapi kami merangkumnya menjadi beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan banyak dilakukan secara remote working, yaitu bekerja dimanapun dengan tetap terhubung dengan pegawai yang lainnya atau dengan kantor pusat. Jadi bisa bekerja dari rumah. Nah, pekerjaan tidak hanya dilakukan di kantor seperti dulu atau di tempat kerja. Kemudian yang kedua, bisnis beralih dengan cepat ke arah digital. Banyak bisnis atau usaha yang dengan cepat membuat versi online dari produk dan jasa mereka atau memanfaatkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Kemudian yang ketiga, model bisnis pun menjadi lebih fleksibel karena harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu banyak di masa pandemi dan juga setiap saat. Kemudian yang keempat, skill lebih diutamakan daripada peranan atau jabatan. Mereka yang memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan pasti akan dipertahankan karena saat ini ada banyak PHK yang terjadi di dunia kerja dan PHK tidak mementingkan jabatan atau peranan orang tersebut tetapi lebih ke kemampuan atau skillnya yang bisa dipertahankan. Kemudian yang terakhir, mereka yang paling terdampak dan kesulitan mencari pekerjaan adalah wanita dan orang muda. Mengapa? Karena orang muda atau fresh graduate masih belum terasah skillnya. Sedangkan perusahaan atau lapangan pekerjaan membutuhkan mereka yang memiliki skill yang terasah. Sedangkan wanita pada akhirnya lebih banyak memilih untuk tetap di rumah dan mendampingi anak untuk belajar secara online di rumah. Lalu, prediksi apa yang bisa kami berikan, kami jelaskan mengenai pemilihan jurusan ke depannya? Nah, berikut ini adalah beberapa prediksi kami. Yang pertama, holistik daripada spesifik. Mempelajari satu bidang secara spesifik memang masih harus dilakukan. Namun, memahami bidang tersebut secara keseluruhan semakin membantu. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan mementingkan skill daripada jabatan. Jadi, misalnya ingin bergerak di bidang digital, programming. Anda juga perlu memahami desain dan multimedia walaupun secara kulit luarnya. Karena dengan pemahaman dan skill yang Anda miliki tersebut bisa membuat Anda lebih bernilai dan lebih mahal nantinya. Bidang ekonomi masih sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena kedepannya akan lebih banyak orang yang berminat untuk membuka usaha sendiri daripada bekerja di sebuah perusahaan. Selain itu, akan ada banyak pebisnis yang membutuhkan rekan kerja yang mampu membuat model bisnis yang fleksibel, mengikuti tren, dan bisa beradaptasi dengan banyak perubahan. Selanjutnya, tentang bidang digital yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Mulai dari pemanfaatan teknologi ke dalam bidang lainnya, kemudian pengembangan virtual reality yang lebih dari sekedar bermain game saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga kita bisa merasakan tempat wisata atau wisata kuliner di tempat tertentu dari rumah saja. Kemudian juga desain, multimedia, online broadcasting masih sangat-sangat terbuka lebar kesempatannya karena ada banyak orang yang ingin mengeksplor dirinya di sosial media dan juga bahkan artis-artis pun memiliki tim broadcastingnya sendiri. Dan yang paling penting adalah pengembangan perangkat lunak serta programming. Bidang pendidikan pun masih bisa terbuka lebar.
karena tuntutan guru formal semakin berat, memang ada banyak orang yang ragu untuk masuk di bidang pendidikan. Namun bidang pendidikan sangat luas. Akan banyak orang yang membutuhkan pelatihan soft skill tertentu. Sehingga membuka kursus untuk soft skill tertentu sangat dibutuhkan banyak orang. Nah, Anda bisa menjadi pengajar secara informal untuk soft skill tertentu. Jika Anda mempelajari bidang pendidikan secara mendalam, tentunya Anda bisa memberikan pengajaran yang lebih baik. Juga guru privat menjadi pilihan profesi yang baik, karena ada banyak orang tua yang bekerja yang tidak bisa mendampingi anaknya di rumah sehingga membutuhkan bantuan guru privat. Dan yang terakhir adalah bidang kesehatan. Saat ini kita mengetahui bahwa ada banyak tenaga medis yang gugur akibat pandemi ini. Sehingga ke depannya dibutuhkan semakin banyak lagi tenaga-tenaga muda untuk meregenerasi tenaga medis yang sudah ada saat ini. Bukan hanya perawat, dokter, tapi juga ilmuwan di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Mereka yang melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan bidang kesehatan ini, baik untuk vaksin, obat-obatan tertentu, kedepannya akan semakin marak karena penelitian ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, secara luas bidang ini juga masih sangat dibutuhkan. Jadi, jangan khawatir, kita dapat mengeksplor lebih lagi terhadap bidang yang kita minati. Asalkan kita dapat melihat tren secara keseluruhan dan memanfaatkan teknologi ke dalam bidang tersebut. Juga menguasai secara holistik bidang yang kita minati. Semoga bisa menginspirasi Sobat Metanarasi sekalian. Sampai jumpa di konten Metanarasi Pendidikan selanjutnya.